Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan kami kakak-kakak layan di ibadah hari Minggu pelayanan anak, Minggu 8 November 2020, golongan anak kecil. Bersama Kak Ina, Kak Mena, Kak Joyce. Selamat beribadah. Halo adik-adik, sudah siap semuanya mau beribadah? Sudah ya? Kak Mena mau sapa dulu ya. Selamat pagi adik-adik. Aku belum dengar pakai senyum ya. Ucapkan selamat pagi dengan senyum ya. Sekali lagi Kak Mena sapa ya. Selamat pagi adik-adik. Oke, semuanya udah senyum ya Kak Joyce? Iya, Bersukacita hari ini. Selamat pagi Kak Mena. Pastinya, selamat pagi Kak Joyce. Kita mau mengucapkan selamat pagi lagi adik-adik ya sambil bernyanyi. Untuk teman-teman kita dari sektor 1 sampai 10. Kak Mena undang untuk berdiri. Selamat pagi, selamat pagi, kawanku semua. Selamat pagi, tepuk tangan. Selamat pagi, selamat pagi, kawanku semua. Selamat pagi. Oke, semuanya masih bersukacita, masih mau bersenang-senang ya. Kita mau nyanyi lagu Duduk Senang Berjalan Senang. Musik Kak Joyce. Duduk senang berjalan senang, mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Lebih cepat. Senang berjalan senang, mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Lambat duduk senang, berjalan senang, mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Oke, adik-adik, kita mau saat teduh, boleh duduk. Kita mau bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita masih mau semangat memuji Tuhan lagi. Kita mau nyanyi lagu dari Kidung Ceria nomor 13. Baiknya yang pertama sampai kedua kami puji dengan riang. Adik-adik boleh berdiri ya. Musik Kak. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, di sinarmu menyerah. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Oke adik-adik, kita mau berdoa. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah membangunkan kami di pagi hari ini. Kalau sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah ini, berkati dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, amin.
Oke deh, adik-adik boleh duduk. Kita mau nyanyi lagu dari Kidung Ceria nomor 136 baitnya yang pertama. Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Oke adik-adik, saatnya mendengarkan firman Tuhan. Kak Mena dan Kak Joyce mengucapkan selamat mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab. Kita siapkan bahan bacaan Alkitab kita yang terambil dari Imamat 8 ayat 1 sampai 10. Imamat 8 ayat 1 sampai 10. Kalau adik-adik sudah ketemu bahan bacaan Alkitabnya, diberikan tanda dengan pita ini, kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena di pagi hari ini kami boleh kembali beribadah di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan Yesus, sebentar kami akan membaca Alkitab, merenungkan dan memahami firman Tuhan yang akan kami baca. Tuhan Yesus kiranya pimpin kami, mampukan kami untuk mengerti firman yang akan kami dengar. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Imamat 8 ayat 1 sampai 10 yang berbunyi demikian. Pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat di depan pintu kemah pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni zaman yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinyalah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, di dalam pembacaan Alkitab hari ini, Musa diperintahkan oleh Allah untuk mengkuduskan Harun dan anak-anaknya. Mengapa Harun dan anak-anaknya harus dikuduskan? Karena anak-anak Harun akan diteguhkan menjadi imam seperti Harun. Perintah Tuhan kepada Musa untuk mengkuduskan Harun dan anak-anaknya sangat jelas dan terinci. Tidak mudah bagi Musa untuk melaksanakan perintah Tuhan itu. Tapi Musa mendengarkan dengan baik perintah Tuhan itu. Musa berusaha memahami dan mengerti perintah Tuhan itu, dan Musa melaksanakannya dengan baik. Adik-adik, Kak Ina akan memperlihatkan sebuah gambar. Coba adik-adik perhatikan gambarnya ya. Gambar apa adik-adik?
Iya, benar. Gambar seorang anak yang sedang mendengar. Adik-adik, tahu nggak arti kata mendengar? Mendengar itu artinya menangkap suara atau bunyi dengan telinga. Mendengar juga bisa berarti menuruti atau memperhatikan. Di dalam gambar tersebut, kita melihat seorang anak yang sedang mendengar dengan sungguh-sungguh. Ya, bisa nggak ya kita mendengar sebuah pesan atau perintah sambil melakukan hal yang lain, tidak sungguh-sungguh mendengarnya? Tentu saja tidak ya adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak caranya mendengar dengan baik? Kita belajar dari Musa tadi. Kita mendengar, kita belajar mendengar sebuah pesan atau perintah dengan benar, dengan sungguh-sungguh, dan fokus. Gimana caranya ya adik-adik? Nih, Kak Ina kasih lihat satu gambar lagi ya. Misalnya di kelas. Ya, kalau di kelas itu ibu guru kan sering memberi pesan atau perintah kepada adik-adik. Kalau ibu guru sedang mengajar, itu berarti dia sedang memberi pesan kepada adik-adik, menyampaikan materi pelajaran kepada adik-adik. Nah, adik-adik harus mendengarkannya dengan baik-baik dan kemudian adik-adik harus mengerti. Jadi ketika ibu guru memberikan perintah, melakukan atau mengerjakan soal-soal, adik-adik sudah bisa melakukannya. Kalau adik-adik belum mengerti, tanya lagi kepada ibu guru sampai bisa. Sehingga kalau ketika ibu guru menyuruh, Karel, ayo kerjain soal matematika halaman 90 dari nomor 1 sampai 5. Karel sudah bisa melakukannya. Ya, jangan belum ngerti, udah main kerjain aja. Terus bilang, biarin aja aku kerjain asal-asalan. Atau aku kerjain aja, yang penting selesai. Abis ini aku bisa main-main lagi. Jangan ya adik-adik, nanti hasilnya tidak maksimal. Nanti hasilnya kurang baik. Adik-adik bisa dapat nilai yang jelek. Pasti adik-adik kecewa. Nah, jadi kalau ibu guru ngajar, didengar yang baik, dipahami, lalu dikerjakan apa yang diperintahkan ibu guru. Kalau di rumah gimana? Kalau di rumah, nih gambarnya, mama atau papa kan sering memberi nasihat kepada adik-adik kan? Nah, ketika mama atau papa sedang memberikan nasihat, adik-adik harus dengar baik-baik. Jangan dibantah atau dipotong omongannya mama atau papa. Ada nggak adik-adik yang suka membantah orang tua? Atau orang tua lagi ngomong terus dipotong? Ada nggak? Kalau adik-adik masih suka melakukan itu, jangan lagi ya. Karena itu selain tidak sopan, nanti maksud mama atau pesan dari mama itu tidak sampai kepada adik-adik. Jadi kalau adik-adik sedang dinasehati, didengar, dipahami, lalu dikerjakan dengan baik. Kalau adik-adik menjadi anak yang suka dengar-dengaran kepada guru, terlebih kepada orang tua, berarti adik-adik juga menjadi anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Belajar dari pembacaan Alkitab hari ini, adik-adik belajar untuk satu, belajar mendengar pesan atau perintah yang adik-adik dengar. Dua, adik-adik belajar untuk mengerti setiap pesan atau perintah yang adik-adik dengar. Dan yang ketiga, adik-adik belajar untuk melakukan perintah atau pesan yang adik-adik terima dengan baik dan benar. Kakak yakin adik-adik pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Amin. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat, kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami sudah boleh mendengar firman Tuhan. Firman yang mengajarkan kepada kami untuk mendengar dengan baik, memahami dengan baik setiap pesan atau perintah yang kami terima, dan melakukannya dengan kesungguhan hati. Tuhan Yesus mampukan kami tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi juga menjadi pelaku firman yang baik di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami berdoa untuk adik-adik layan kami. Tuhan beri mereka kebahagiaan. Tuhan pimpin mereka dalam kehidupannya sehari-hari. Terlebih Tuhan, pada saat ini adik-adik layan kami sedang mengikuti sekolah secara online. Tuhan, kami tahu seringkali mereka bosan
Seringkali mereka tidak merasa bahagia dengan sekolah yang mereka hadapi pada saat ini, dengan keadaan yang mereka hadapi pada saat ini, karena mereka tidak dapat bertemu dengan guru maupun teman-teman mereka. Tapi biarlah Tuhan sendiri yang memberikan sukacita dalam kehidupan mereka, Tuhan sendiri yang memberi semangat kepada mereka untuk dapat bersekolah dengan baik. Mereka bersekolah dengan sungguh-sungguh sehingga mereka dapat meraih cita-cita mereka. Kami juga berdoa untuk orang tua dari adik-adik layan kami, mama dan papa adik-adik layan kami. Tuhan beri mereka kesehatan, Tuhan Yesus berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan, agar mereka dapat mendidik, mendampingi adik-adik layan kami, sehingga mereka besar nanti. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami, gereja GPIB Bukit Muria. Tuhan Yesus berkati para pendeta, Tuhan Yesus berkati para presbiter, Tuhan Yesus berkati semua yang terlibat di dalam pelayanan di dalam gereja kami. Tuhan berkati kakak-kakak layan PA dan PT, Tuhan berkati semua karyawan kantor kami. Berkati kami, mampukan kami untuk bekerja dan melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pemerintahan daerah dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan pimpin mereka, Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan agar mereka dapat bekerja dengan baik. Mereka boleh bekerja dengan penuh tanggung jawab dan kerendahan hati. Mereka bekerja untuk kepentingan rakyat sehingga dapat memakmurkan negara kami, memakmurkan rakyat kami, Indonesia tercinta ini. Inilah doa sembahyang kami Tuhan. Kiranya Tuhan mau dengar doa kami dan kabulkan doa kami. Yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, tadi sudah semua mendengarkan firman Tuhan ya. Sekarang kita mau merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 160, baitnya yang pertama, Tiap Orangnya Mendengar. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, dia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh, syukur. Oke adik-adik, saatnya kita mau memberikan persembahan. Adik-adik boleh siapkan dulu ya persembahannya. Sambil siapin juga, kita buka Kidung Cerianya dari Kidung Ceria nomor 256, baitnya yang pertama, Hidup Kita Yang Benar. Sudah semua? Sudah ya? Kalau sudah, kita mau menyanyikan bersama. Musik Kak. Oke. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah takabur. Dalam susah pun senang,
ada di tangan adik-adik, nanti adik-adik dapat berikan ke papa dan mama untuk nantinya diberikan kepada koordinator di masing-masing sektor pelayanan ya. Sekarang kita mau berdoa persembahan. Boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau di hari ini kami sudah boleh memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami dapat berguna bagi pelayanan kasih-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, sekarang kita mau nyanyi lagu Cinta Akan Yesus. Tahu semuanya ya? Tahu ya? Kita mau sambil berdiri. Boleh berdiri adik-adik. Musik Kak Joyce. Oke. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita akan menutup ibadah kita dengan doa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena ibadah kami telah selesai. Tuhan kiranya pimpin kami dalam menjalankan dan melanjutkan kegiatan dan aktivitas kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.